Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Ivana Fatihah dengan NPM 22411123 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Manajer keuangan dapat diartikan seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien. Adapun tujuan dari manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga keberlangsungannya hidup perusahaan, going concern, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, kegiatan manajemen keuangan. Pertama, manajer keuangan memperoleh dana dari pasar keuangan atau pasar modal disebut financial market. Pasar keuangan menyediakan dana jangka pendek atau disebut money market. Pasar modal menyediakan dana jangka panjang atau capital market. Kedua, dana yang diperoleh ditertibkan dalam bentuk aktiva perusahaan atau financial asset berupa aktiva real atau real asset dan investasi. Aktiva dipakai untuk menunjukkan operasi perusahaan sehingga nantinya akan memperoleh pendapatan. Keputusan investasi akan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan aktiva tetap dan lancar. Ketiga, berdasarkan operasi perusahaan, diharapkan memperoleh laba atau profit yang akan dikelola manajer keuangan. Keempat, sebagian dana tersebut dikembalikan ke pasar perusahaan melalui medium yang berbeda-beda. Pemegang saham dibagikan dividen, untuk pemegang hutang dibagikan bunga dan mengembalikan pinjaman pokok hutang. Sebagian tingkah keuntungan ditanamkan kembali oleh manajer keuangan ke dalam perusahaan. Selanjutnya, contoh pentingnya perencanaan keuangan. Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama pekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru. Sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman.
Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik, sedangkan Firman sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. 3 prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi pendanaan adalah keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan, investasi, serta kegiatan operasional perusahaan. Keputusan pendanaan berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanja kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Fungsi investasi adalah keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam mengalokasikan dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan. Keputusan investasi berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi pembagian laba. Dividen merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen adalah keputusan manajer keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagi kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba. Pertama, asas likuiditas mengajarkan bahwa dalam kebijakan finishing harus memperhatikan lamanya dana digunakan oleh perusahaan. Kedua, asas solvabilitas mengajarkan bahwa dalam kebijakan finishing harus memperhatikan faktor psikologis dari calon investor. Ketiga, asas rentabilitas mengajarkan bahwa dalam kebijakan finishing harus memperhatikan konsekuensi kewajiban memberikan balas jasa dari perusahaan yang bersangkutan kepada para calon investor. Keempat, asas kekuasaan mengajarkan bahwa dalam kebijakan finishing harus memperhatikan kebijakan manajemen perusahaan. Selanjutnya, sumber-sumber dana. Sumber intern atau internal source. Sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan meliputi laba ditahan dan akumulasi penyusutan. Sumber ekstern, external source, dalam dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu dari kreditur, pemilik, peserta, atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Jenis-jenis pembelanjaan berdasarkan aktivitas. Pembelanjaan aktif, aktivitas untuk menginvestasikan dana. Pembelanjaan pasif, aktivitas untuk memperoleh dana berdasarkan sumber dana. Pembelanjaan intern, sumber dana berasal dari dalam perusahaan. Pembelanjaan eksternal, sumber dana berasal dari luar perusahaan. Yang terakhir, prinsip-prinsip manajemen keuangan. Pertama, akuntabilitas. Prinsip manajemen keuangan yang pertama adalah akuntabilitas. Merupakan suatu kewajiban moral yang dimiliki setiap individu, kelompok, serta perusahaan dalam mengelola keuangan bisnis. Kedua, konsistensi prinsip manajemen keuangan berikutnya adalah konsistensi. Dalam hal ini, perusahaan dianjurkan memiliki sistem pengelolaan dana yang sama dalam waktu yang lama.
Penggunaan sistem pengelolaan dana yang konsisten tidak akan mempengaruhi manajemen keuangan, sehingga potensi terjadinya manipulasi dapat diperkecil. Ketiga, kelangsungan hidup prinsip. Prinsip manajemen keuangan selanjutnya adalah kelangsungan hidup. Setiap perusahaan perlu menjaga kestabilan keuangan dengan cara menyeimbangkan pengeluaran dan besar dana yang dimiliki. Keempat, transparansi. Untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam perusahaan, laporan keuangan setiap periode perlu dipublikasikan. Kelima, standar akuntansi. Prinsip manajemen keuangan berikutnya adalah standar akuntansi. Sebaiknya setiap perusahaan dalam melakukan pengelolaan keuangan menggunakan standar akuntansi umum. Keenam, integritas prinsip. Manajemen keuangan berikutnya adalah integritas. Menjalankan prinsip ini diperlukan oleh setiap perusahaan agar manajemen keuangan berjalan lancar. Ketujuh, pengelolaan prinsip. Pengelolaan keuangan adalah prinsip dasar yang perlu dikuasai pengusaha. Mengelola dana perusahaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.